Tes. Assalamualaikum. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suaranya jelas ini ya, pakai headset. Bon jelas ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ini sambil ini untuk memperdalam kalimat ya. Sebetulnya banyak yang harus kita pahami, ini memang dasar. Kita mau mengi'rab Al-Qur'an, mau mengi'rab kitab, sama ilmunya itu ya ini pondasi. Makanya kita kuatkan dulu pondasi. Ibarat bangun rumah itu pondasinya dikokohkan. Artinya apa? Tanda-tanda kalimat isim ini loh, yang paling utama yang nomor 6 ini harus hafal kalau yang nomor 6. Kalau masalah tanwin, al, jer itu kan mudah sekali dideteksi. Contohnya kalimat alhamdulillah kayak gini ya. Ini kan sudah dipastikan ada alnya, kelihatan ya ini ya. Nah, kalau ada alnya kan berarti salah satu tanda-tanda. Tapi nanti ketika sama menemui kalimat isim domir, nah itu nanti akan kesulitan kalau sama tidak memahami yang nomor 6 ini poinnya. Nomor 6 ini namanya musnad ilaih, itu subjek. Jadi kalau setiap kalimat bisa dijadikan mubtada yang utawi itu, utawi itu bisa dipastikan itu akan ditetapkan menjadi musnad ilaih atau isim. Memang kalimat isim itu banyak ya. Ada kalanya isim itu bentuknya isim sifat, ada kalanya isim itu bentuknya isim mufrad, dan banyak lagi yang lainnya seperti isim ghairu munsharif juga begitu. Tapi yang penting dari
saya sebutkan itu yang nomor 6 ini, ada 6. Musnad ilaih itu nomor pertama adalah fa'il. Contohnya gini, doroba zaitun. Doroba wis mukul sopo zaitun zaid. Nah, ini posisi zaitun ini loh yang dimaksud fa'il itu. Orang pelaku yang melakukan pukulan itu si Zaid. Itu tentunya ada tanda isim di sini menjadi musnad ilaih, salah satu daripada kategori musnad ilaih yang kelompok daripada fa'il. Jadi untuk kita menentukan ini kalimat ini mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, ya tentunya harus kita cek doroba. Ini kalimat aslinya apa yang doroba, wazannya apa fa'ala. Lah, zaitun kira-kira ini bisa nggak ditasrif? Oh, nggak bisa lah. Tentu kalau sudah kita ketahui tidak bisa ditasrif, itu pasti isim alam, nama orang. Lah, sehingga kita tetapkan menjadi fa'il. Doroba wis mukul sapa zaitun zaid. Itu kalau masalah fa'il. Nah, terus yang kedua itu naibul fa'il. Duriba zaitun, diruba dipukul. Sudah dipukul siapa zaitun zaid. Ini sudah seperti ini sama ya. Cuman ini bedanya di apa majmukkan ya. Duma awaluhu ya kusiro qabl akhir karena fi'il madhi. Nah, terus mubtada lah ini. Mubtada itu zaitun qaimun. Zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, ini susunan mubtada khobar. Nah, kalau ada kalimat susunan mubtada khobar, sudah dipastikan ini adalah susunan jumlah ismiyah. Terdiri dari kalimat isim, zaitun itu adalah isim alam. Qaimun adalah orang yang berdiri dari wazan koma yakumu qauman wa qauman fahuwa qaimun. Nah, ini ilmu tasrif, ilmu sorob. Jadi untuk menentukan koma ini aslinya dari kata apa atau qaimun ini? Oh, aslinya dari kata koma. Koma yakumu qauman wa qauman fahuwa qaimun. Nah, ini adalah isim fa'il. Begitu. Nah, ini isimnya kana wa akhwatuha kana zaitun qaiman. Karena ono sopo zaitun wong lanang iku qaiman wong kang ngadeg, sama seperti ini. Qaimun ini karena posisinya menjadi khobar itu adalah mahal rofa zaitun qaimun. Karena ini posisinya menjadi maf'ulun bih maka menjadi nasab qaiman. Nah, beda ya. Jadi objek karena ono sopo zaitun zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Ini jadi khobarnya kana ya. Jadi khobarnya kana itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini undang-undangnya kana. Ini harus hafal ya. Kana itu menasobkan khobar, merofakkan isimnya. Dalam istilah lain tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma. Karena ono sopo Muhammadun lah iku qaiman wong sing ngadeg. Iku itu menjadi khobar jadi nasob karena khobarnya kana. Beda dengan inna sebaliknya kana. Inna zaitun qaimun. Inna zaitan qaiman. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kebalikannya daripada kana. Kalau ini menasobkan isim, merofakkan khobar. Kalau ini tadi kan merofakkan isim, menasobkan khobar. Kalau ini sebaliknya. Yang terakhir donantu zaidan qaiman. Donantu menyono, menyangka siapa saya zaidan ing zaid dan menjadi maf'ul bih qaiman haleh wong kang ngadeg. Haleh itu tingkah kondisi situasinya orang itu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mendeteksi kalimat nanti zaman harus tahu kira-kira itu musnad ilaih atau bukan. Kalau sudah tahu ini sudah otomatis akan mudah untuk mendeteksi dengan tanda tanda isim yang lainnya dengan deteksi ini. Itu ya, sudah paham ya? Halo? Nggih. Nah, Nggih. caranya seperti Berarti itu. niku wah niku nek fa'il kalih naibul fa'ile mboten wonten harokate nggih. Pusing niku Yai. Enggak begitu. Artinya untuk kita menentukan harokatnya itu harus tahu ilmu sorobnya. Makanya pentingnya fa'ala Nggih, nggih. yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu begitu. Contohnya kan kalau mungkin tidak ada harokatnya umpamanya. Ini kan hurufnya dot, ro, ba. Ro. Kira-kira ini mau dibaca apa?
Duriba, doroba, apa diriba, apa durubu. Nah, tentunya harus ada wazan fiilnya. Wazannya apa? Fa'ala. Coba ditasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Doroba yadribu Dorban. dorban. Oh, Bamat. berarti niku tergantung sing baca ya. Berarti Ya, nek pengen didadekke fa'il nggih doroba zaitun. Nak pengen didadekke naibul fa'il nggih duriba zaitun ngoten nggih. ini maknanya begini. Kalau mau dijadikan jumlah fi'liyah, otomatis di sini kan ada fa'ilnya. Sehingga yang namanya fi'il itu butuh fa'il. Fi'ilnya mana? Doroba. Doroba kan artinya memukul. Tentunya kalau kata-kata memukul pasti ada subjek pelakunya. Siapa? Zaidun. Lah, disitulah yang disebut fa'ilnya Zaidun. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, untuk menentukan kalimat doroba mau dibaca doroba pun durubu pun diribu, ini tentunya harus hafal wazan fiilnya. Doroba itu ikut wazan apa? Wow, fa'ala yaf'ilu. Coba ditasrif. Doroba yadribu dorban. Wa madroban fahuwa doribun. Wadaka madrubun. Idrib latadrib madrobun midrobun. Nah, itu sudah dari sononya simai harus hafal. Makanya ilmu itu kalau tidak hafal itu susah untuk memahami. Nah, artinya untuk menentukan ini mau dibaca doroba, tentu harus tahu ini wazan fiilnya apa. Wo fa'ala yaf'ilu. Tentunya ini fiil apa? Kan gitu toh. Fiil apa? Fiil apa ini? Fiil madi. Fiil madi. Kenapa kok fiil madi? Karena apa tuh tak nisakinah. Karena fiil madi itu mengikuti wazan fa'ala. Kalau kita lihat dalam sisi ilmu sorofnya. Yang pertama kali tasrifan di awal doroba. Nah, fiil mudhari'nya yadribu. Masdarnya dorban. Masdar mimnya bamadroban. Terus fa'ilnya, isim fa'ilnya doribun gitu loh. Jadi begitu. Jadi kalau doroba itu artinya setelah memukul, kalau doribun orang yang memukul. Lah karena ini ada kalimat zaid, otomatis ini kan menjadi subjek. Sehingga di sini tidak usah dibaca doribun tapi dibaca doroba. Kenapa kok dibaca doroba? Iya, ikut wazan fa'ala karena ini adalah fi'il madhi. Loh kok tahu? Iya, karena apa itu cocok kalau diikutkan wazan fi'il fa'ala. Doroba zaidun. Al-kalba, di sini contohnya ada maf'ulun bih al-kalba. Gitu. Nah kalau naibul fa'il itu beda. Naibul fa'il itu majemuk. Contohnya Zaidun memukul anjing, doroba Zaidun al-kalba, kan gitu. Lele Zaidun dipukul, ya duriba Zaidun. Nah ini ada undang-undang naibul fa'il itu undang-undangnya gini. Duma awaluhu, di duma awalnya, wa kusiro ma qabla akhir itu ingkana fi'il madi. Ini kan fi'il madi ya. Aslinya kan doroba. Nah, ini harokannya jadi duriba karena ini jadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya di. Duriba dipukul sopo zaitun zaid. Nah, jadi duriba itu maknanya dikenai pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pukulan. Nah, duriba dipukul sopo zaitun zaid. Nah, gitu. Jadi dipukul maknanya. Nah, kalau mubtada itu ya tentu susunan ada mubtada sama khobar. Nah, ini kan zaitun ini isim apa ini? Zaitun isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Kenapa kok disebut isim ma'rifat? Karena ya Nama orang kayak gitu. Nama orang atau isim alam. Ya, setiap nama orang itu adalah isim ma'rifat. Nah, kok imun ini isim apa?
Isim nakiro. Nah, undang-undang dalam mubtada khobar itu susunan isim ma'rifat sama isim nakiro. Jadi Nakiro. cocok, itu namanya cocok. Nah, itu bisa dijadikan susunan terkib mubtada khobar. Jadi untuk membaca kitab itu kita harus tahu kira-kira ini mau tak jadikan terkib apa. Terkib apa itu jumlah tidak mutaati atau jumlah lazim. Nah, kalau jumlah lazim tidak perlu objek, tapi kalau jumlah mutaati, fi'il mutaati perlu objek kan gitu. Terus kalau ini mau tak jadikan terkib mubtada khobar harus ini kalimatnya apa ini? Oh, zaitun isim isim ma'rifat. Otomatis kalau isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh, nah ini bisa cocok dijadikan terkib mubtada khobar. Jadi gitu. Nah, ini adalah apa? Itu untuk teorinya. Sudah tahu ya, musnad ilaih ini terdiri dari 6. Nek idhofah niku yai. Nek idhofah Idhofah. nggih nggih. Idhofah itu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Susunan mudhof Nggih. dan mudhof ilaih. Contohnya Cara, ini. cara mengetahui itu susunan idhofah. Pripun nggih? Oh, contohnya gini ya. Nggih. Robbil alamina. Nggih. Robbi itu kan pangeran yang Nggih. merajai. Alam itu ya alam semuanya. Jadi alam ini semuanya. Siapa yang merajai? Robun. Aslinya kan Robun. Ini kan alamu. Nah, aslinya. Tapi ini kan menjadi apa itu kalimat jamak ya. Jamak muannas sehingga diterkib menjadi mudhof ilaih. Nah, ini mana terkib mudhof sama mudhof ilaihnya? Ini Robbi. Ini mudhof, alamina mudhof ilaih. Lo kok tahu dijadikan mudhof ilaih? Iya, karena Robbi ini disandari oleh alamin. Jadi alam ini siapa? Yang memiliki, yang merajai, yang menuhani siapa? Yang menciptakan siapa alam ini? Nah, otomatis kan ada subjek seorang pencipta. Nah, penciptanya siapa? Ya Robbi ini. Jadi Robbil alamina, pangeran yang menciptakan atau yang mengerani, yang merajai, yang mempunyai gitu ya. Robun itu ya Tuhan ya, yang menuhani alam semuanya gitu. Jadi alam ini disandarkan kepada yang bersangkutan gitu loh. Ya. Jadi contohnya kitabut toharoti. Nah, kitabut toharoti kan dijadikan terkib idhofah. Kenapa? Ya kalau sama tak kasih tahu kitabun, kan tentu kitab apa kan gitu. Kalau saya jelaskan kitabut toharoti, ya tentunya kitab toharoh gitu loh. Kalau saya bilang apa itu kitabun kan enggak paham. Kitab apa saja kan boleh, tapi kalau saya khususkan kitabut toharoti, nah, kitab tentang membahas masalah sesuci. Ya, gitu. Paham ya? Itu apa? Ini sudah tidak ada pertanyaan yang ini untuk tanda-tanda kalimat isim. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada ya. Silakan. Kalau kita butuh haroti nggih. Nah. Mudhofe niku kan rofa dan iki kok robine kok jer. Oh gitu ya. Ini kan sebelum kalimat Robbil alamina kan ada kalimat sebelumnya. Alhamdulillahi Robbil alamin. Aslinya ini kalau nggak ada gandengannya ya Robbul alamina. Karena ini kan terusan daripada kalimat Alhamdulillahi Robbil alamin. Nah, ini aslinya tulisannya ya Robbul alamina. Loh, kenapa kok nggak alamini? Enggak, karena ya inilah yang menjadi apa itu tandanya majrur, tandanya jer pada jamak muannas salim. Paham ya? Jadi bukan kok alam ini enggak lah. Jadi ya ini yang menjadi tandanya majrur di dalam jamak muannas salim. Sehingga ini terkibnya ada di sini mudhof ilaih ya. Ini terkib mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi Rabbul alamina.
Kenapa kok Robbi? Ya, karena sebelumnya ada kalimat Alhamdulillahi Robbil Alamin. Nah, ini kalau tidak digandeng dengan Alhamdulillah, sebenarnya bacanya ya Robbul Alamin aslinya. Tetap. Paham ya? Nggih, nggih. Kayak Kitabut Thaharati itu loh. Nggih. Nah, ini sebetulnya kayak al ini ya, di dalam tanda kalimat isim. Al ini alnya aja ini pembahasannya panjang, tapi tidak terlalu saya panjangkan. Karena al ini, wah, ini kalau dikaji itu luas sekali pembahasannya. Ini ada kalanya al-jinsi. Nah, al-jinsi juga terbagi menjadi dua, hakikatul bayaniyah. Contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi ar-rijalu utawi wong lanang iku qawwamuna iso ngayomi maring pira-pira wong wadon. Ya, begitu pula al itu kalau dijadikan istighraq kayak kalimat alhamdulillahi. Nah, ini alnya ini di samping tanda dari kalimat isim, al ini juga mempunyai makna, arti tersendiri. Nah, itu pembahasannya nanti. Yang penting tahu dulu. Kalau al yang di dalam kalimat alhamdulillah itu maknanya itu banyak. Bukan berarti maknanya werna-werna, enggak. Maknanya itu menyangkup seluruh atau dalam bentuk kulun. Aslinya itu al ini kan menunjukkan tanda kalimat isim. Dan al ini menunjukkan isim ma'rifat dari bentuk hamdun. Hamdun itu kan pujian. Nah, berhubung karena kemasukan al menjadi alhamdu, kan begitu? Kan asli kalimatnya hamidah yahmadu hamdan. Itu kalau dalam ilmu sorobnya, kan begitu. Jadi tidak terlalu saya panjang lebarkan lah. Yang penting tahu dulu lah. Karena nanti pusing. Enggak, bentar. Ini kok, oh, sebentar saya tak share. Mana ya? Oh, kitabnya mau buka kitabnya kok hilang. Loh, kok hilang? Kitabnya. Mana kemarin tuh? Ya. Kemarin coba Gina deteksi lagi pelan-pelan. Coba Amin baca. Nggih. Mulai dari awal nggih. Ya, mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Pelan-pelan saja. Kitabut Thaharati. Nggih. Ini Kitabut Thaharati. terkip apa ini? Terkip apa? Ini susunan idhofah. Mana ya? Ini mudhof. Mudhof. Thaharati mudhof ilaih. Ini kalimat apa kitabu ini? Kitabu isim. Kalimat isim. Isim apa ini? Kitabu nakiro. Bentar, tak matikan lampu dulu. Ya, itu kalimat isim nakiroh. Kitabu. Lato haroti isim apa itu? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Nah, ini susunan idhofah. Kitabut toharoti ya. Nah, jadi ini kitabut toharoti. Terus lanjut. Iya syamilatun. Iya ini isim isim domir. Ya, isim domir. Mu'anas apa mudakar? Mu'anas. Setiap domir mu'anas dikembalikan ke kalimat yang mu'anas. Mu'anas. Ya, paham ya? Nah, terus samilatun ini kalimat apa? Isim. Isim apa itu? Isim nakiroh. Isim nakiroh. Oke, lanjut. Lil wudu'i
Kalimat apa ini? Isim. Isim apa? Isim nakiro. Isim makrifat ada lil Oh, lam. wudu'i. Ada lam, ada alifnya. Lil wudu'i. Lil. Buatan lam nganu napa? Huruf jar nih. Nah, wudhu itu kan sudah diketahui. Gak ada wudhu Oh, itu dibagi-bagi menjadi beberapa. Kan wudhu itu ya kayak gitu-gitu aja, umum. berarti termasuk kados yaitun wau nggih, isim alam wau. Ya, itu nama ya, nama wudhu'i ya, itu sudah maklum ya. Namanya maklum kinawirwan. Dil liwudu'in, Lil ya, terus wudu'i wal wal ghusli. wal ghusli, ya. Wal Terus ghusli niku wa izalatin najasati. ini terkait idhofah pula ya. Nggih. Terus Wa tayammumi. tayamum ya. Nggih. Kalimat isim juga ya. Ini Nggih. juga al Al ati-ati. hati-hati ya, ini artinya dari kata ata yukti atiatan. Nanti bakal teko atau akan datang maknanya hati-hati itu. Kenapa kok hati-hati tidak hati-ata? Enggak, karena ini posisinya itu mensifati ini semua. Lil wudu'i wal ghusli wa izalati najasati wa tayamumi. Al hati-hati kang bakal tumeko. Terus Ma'ama mm, yuta alaku biha. biha ya, ini domir muannas kembali lagi ke toharoh ya. Tohara. Nggih. Coba ini dimaknai. Toharoh Bi. adalah kan ini toharoh adalah Nggih. Toharoh adalah yang mencakup kepada wudhu dan mandi dan menghilangkan najis dan tayamum yang akan datang bersama. dilihat dulu ada dan ada sesuatu yang dan ada sesuatu yang akan datang berhubungan dengan toharoh itu sendiri. Ya. Perkara, ma itu perkara. Begitu tayamum serta serta perkara yang berhubungan dengan toharoh itu yang bakal terjadi. Gitu. Maknane rodok niki kula iki apa? Belum tahu ya. Belum nggih, rodok Nah, bingung kula. Nek nah. ngaos terkipe niku sik apal kula. Oh ya, ya wes gampang ngakiri ya ngene maknane. Ya yo lanjut ini. Babada'a. Nggih. Wa bada'a bibayanil ma'i alladzi huwal aslu fi alatiha. Muftatahan bi ayatin dalatin alaihi kama fa'alu. Faqalallahu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Suratul Furqan al-ayah 48. Ai mutahhiron wa yu'abbaru anhu bil mutlaqi. Yushtaratu li raf'il hadasi wan najasi. Alladzi huwal aslu fit taharati. Ma'an mutlakun. Ma'un mutlakun. Ma'un mutlakun. Nah, ini kamu harus tahu posisinya kenapa kok dibaca ma'un mutlakun. Nah, ini menjadi khobar. Nah, menjadi khobar. Ya kan? Khobar dari toharoh ini loh. Utawi toharoh iku ma'un mutlakun. Bahwa ma yaqa'u alaihi ismu ismu ma'in ma'in bila bila qayyidin. Wa in qayyida koyada yukoyidu. Wa in koyada. wa in qayyada
la muwafiqatil waqi'i limuwafiqotil waqi'i wafaqo yuwafiqu muwafiqotan. Jadi maknanya limuwafiqotil limuwafiqatil waqi'i. limuwafiqatil waqi'i kama il bahri bi khilafi ma la yudhakkaru La yudkaru. Dakaro yudhakiru. La yudkaru. la yuzkaru illa muqayyidan kama il wirdi fala yurfa'ul hadasi. Iso diwaca fala yurfa'ul hadasa, iso diwaca fala yurfa'ul hadasi bisa, fala yarfa'al hadasa juga bisa. Artinya kalau dibaca fala yarfa'a mongko ora iso ngilangake apa maul wirdi al hadasa ing hadas. Gitu juga boleh. Jadi baca kitab itu yang penting tahu terkibnya. Ini posisinya fala itu menjadi jawab daripada ini illa muqayyidan kama il wirdi. Ini artinya jadi syarat dan juga ada jawab. Terus lanjut. Liqauli ta'ala Liqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu ila akhiri walal munajjisa munajjasa apa munajjasu niku wala lan ora al munajjisu. Wala lan ora iso nyuciake layar faul hadasa apa al munajjisu banyu yang kena najis. Liqaulihi ta sallallahu alaihi wasallam. Terus khina bala khina balal a'rabi fil masajidi a'rabiyu fil masajidi. Terus subuh alaihi dhanuban min ma'in mutafakun alaihi. Nah, jadi artinya tinggal apa ya? Ya melancarkan saja ya. Itu. Jadi sudah paham untuk terkib-terkibnya. Nah, memang ini sebetulnya harus perlu ketelitian ya baca kitab itu. Perlu ulang-ulang juga. Ya, yang penting harus hafal. Kayak kita butuh haroti terkibnya jadi apa? Mudhof. Mudhof itu apa? Mudhof itu yang tersusun dalam jumlah idhofah. Di situ ada mudhof. Terus di belakangnya ada mudhof ilaih. Setiap mudhof pasti ada pasangannya, yaitu mudhof ilaih. Tidak boleh terpisahkan. Walau kadang ada kalimat tertentu, mungkin karena ada amil di sini, tidak semestinya mudhof itu harus rofa. Bisa jadi ada huruf ba di sini atau huruf jar. Bil kita bit toharoti, sehingga bisa memajrurkan daripada mudhof itu kan aslinya kan kita toharoti ya kan. Nah karena ditambahkan fi berarti kan fi kita bit toharoti. Paham ya? Jadi kayak gitu. Ya, jadi sudah bisa mendeteksi kalimat-kalimat itu sudah luar biasa. Tinggal yang penting sesering mungkin sampean untuk latihan. Ya. Jadi kayak gini ya. Dia utawi toharo iku samilatun mengku mencakup lil wudu imaring wudu wal ghusli lan adus wa izlati najasati lan ngilangi najis. Wa tayammum lan tayammum al atiyati kang bakal teko ma'ama sartane barang yu ta'alaku kang dihubungkan apa biha toharo. Jadi ada sesuatu di mana di dalam toharo itu mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, dan tayamum, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan toharo. Artinya ma ini, ma ini beserta perkara. Ma itu perkara, bisa bermakna barang. Bisa bermakna sesuatu. Sesuatu yang apa? Yang ini. Ya ikan isim mausul.
Ya kan isim mausul ini silah mausulahnya yang dihubungkan dengan memang biha dengan toharoh. Jadi ada sesuatu perkara yang dihubungkan dengan toharoh untuk cakupan daripada wudhu, mandi, izalatin najasa apa? Lah nanti ada kaitannya seperti istinja dan lain sebagainya. Jadi ada perkara-perkara yang mencakup daripada toharoh itu bukan cuma wudhu, mandi, atau tayamum saja, tapi ada istilah toharoh yang lainnya. Mungkin dengan cara apa itu istinja itu juga termasuk toharoh ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, badalan mengawali dari kata abda'a yubdi'u. Dari kata bada'a, badalan mengawali memulai sopal musonep bibayan dilmai dengan cara memberikan penjelasan daripada air alati yang huwa utawi air alma tadi iku aslu. Itu al aslu itu asal, aslinya. Asli dalam apa? Fi alatiha di dalam alat untuk toharoh. Jadi asal untuk sesuci itu ya alatnya air, asal-asalnya. Karena Muslim mengatakan seperti itu mengutip daripada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Muftatahan yang dimulai bi ayatin dalatin daripada ayat yang menunjukkan kepada makna air yang dijadikan alat tadi kama fa'alu kaya oleh wis ngucap para ulama qala Allah taala wa anzala lan isnurunake sapa ingsun Allah minas sama'i sangking langit ma'an tohuron ma'an ing banyu tohuron kang suci tur mensucikan. Jadi begitu ya, paham ya. Jadi caranya memaknai kitab itu harus sering-sering kita praktek. Kalau enggak sering-sering praktek ya enggak akan pernah bisa. Seperti orang nyetir motor itu loh, dulu zaman belajar kan ya jatuh bangun tapi lama-lama kan iso. Nah, itu kayak belajar sepeda ontel gitu. Nah, ini penafsiran daripada tahuron. Maknanya mutohiron itu suci turun nyuciake. Wayu abaru lan memberikan suatu iktibar atau alasan anhu maring tohur atau ma bimutlakin kelawan air mutlak. Makna daripada mutlak itu adalah air yang dikategorikan sebagaimana bisa suci tur mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan itu ditembungake utawa diucapkan oleh musonep itu air mutlak gitu loh. Nah, terus utawi air mutlak iku yustarotu den syaratake. Nah, yustarotu disyaratake lirofil hadasi kanggo menghilangkan hadas wa najisi lan najas. Jadi yang namanya air mutlak itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga najis. Ya kan? Itu yustarotu dan syaratake apa lirofil hadasil wan najasi juga bisa dibaca begitu. Lirofil hadasi wan najasi itu juga bisa. Ada li-nya ini. Li-nya itu kan huruf jar. Ya kan? Lirofil hadasil atau lirofil hadasi wan najasi. Aslinya wawunya ngatof kepada lirofi ini lah. Aslinya begini, yustarotu lirofil hadasi walirofin najasi. Aslinya begitu. Aslinya. Nanti kalau ditulis semua kalau ya panjang. Ya. Aladi ini isim mausul, ini artinya mabni. Tidak bisa aladu, aladi, aladan. Bisanya aladi saja. Aladi huwa al aslu, aladi utawi perkara ai huwa yang tegese aladi banyu iku al aslu asal fit toharoti ing dalam sesuci. Jadi asal untuk sesuci itu alatnya ya air. Air apa? Air mutlak utawi mutlak iku maun mutlakun utawi toharoh iku maun mutlakun utawi gini dijadikan terkib khobar kedua juga boleh. Jadi baca kitab itu ini tadi kan huwa utawi ma iku al asul asal fitoharun dalam sesuci kan begitu. Iku maun mutlakun juga bisa dijadikan khobar. Maun banyu mutlakun lah ini terkib naat manut. Jadi maun itu khobar, mutlakun itu naat. Naat itu sifat daripada air.
Ya, maun mutlakun. Wa utawi maun mutlakun iku ma barang ya kau kang tumiba ngalangi termasuk apa ismu main ya kuwi aran banyu bila qayyidin ya kuwi sesuatu air yang belum ada campuran. Qayyid itu campuran ya, qayyidin. Nah, ini kan qayyidin. Kenapa kok qayyidin? Iya, karena ini ada huruf bi ya. Kalau aslinya qoyada. Qoyada, yuqoyidu, taqyi dan taqyidatan, muqoyadan bahwa muqoyidun. Nah, kalau muqoyidun itu perkara yang nyampurin. Kalau ini kan tidak ada campuran, ini masdar dari kata qoyada, yuqoyidu, qoyidan. Nah, ini kan karena jadikan ada huruf jer, majrurun bi harfi jarin bila qoyidin. Itu. Ini kurang 1 menit 30 detik ini, mati sendiri ini nanti ya. Jadi kira-kira sudah paham untuk ya dikit-dikit ya, dikit-dikit. Saman pahami dulu yang catatan nahwunya itu, saman perdalam tentang musnad ilaih ya. Karena itu nanti akan mendeteksi ini. Hiya loh, hiya kan tidak ada kalimat tanda-tanda isim. Yuk coba. Tanda-tanda isim ada berapa? 7 katanya. Apa mana ini? Tidak ada kemasukan al hiya nggak ada. Hyun juga nggak ada. Ayo, ini gimana deteksinya? Nah, inilah disebut musnad ilaih. Coba dibaca nanti musnad ilaih itu nanti ya. Di situ nanti bisa dijadikan mubtada, akan dihukumi apa? Musnad ilaih, dan itu adalah kalimat apa? Isim. Paham ya? Ini ya, gitu. Hada juga begitu ya. Aladi ya, ini kan isim mausul ya. Ini sudah pakem. Ya. Tidak bisa dirubah. Ya segitu aja. Ini sudah hampir habis. Kurang lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.